Salam teman-teman dimanapun Anda berada, salam sukacita. Pada saat ini teman-teman sekalian, kembali kita bertemu di channel Sukacita Kristus Tuhan. Pada saat ini saya akan membahas kepada teman-teman ada satu cuplikan video yang membahas tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia untuk menebus dosa manusia. Lalu siapa, mereka bertanya di situ, siapakah yang menyelamatkan, siapa yang menebus dosa? Nah, oleh karena itu sebelum kita lanjut untuk menanggapi masalah ini atau memberikan sanggahan terhadap masalah ini, maka terlebih dahulu kita akan melihat cuplikan videonya. Mari kita sama-sama menyaksikannya. Ada beberapa ayat yang dipakai. Contohnya misalnya yang Matius 28:19. Karena itu pergilah, jadikanlah mereka muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ternyata ayat titipan, ayat palsu gitu kan. Nah, terus kalau kita perhatikan lagi konsep keseluruhannya nih ya. Mereka mengatakan bahwa memang Tuhan turun ke bumi menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, gitu kan. Artinya gini, kalau Yesus tahu bahwa dia akan turun ke bumi untuk mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, ya, untuk menebus dosa manusia. Sebelum dia turun ke bumi, dia tahu kan? Udah tahu, pasti. Mau mati tahu kan? Bunuh diri bukan? Ya itu. Gimana tuh kira-kira? Nah, ada yang menjawab bahwa itu bukan bunuh diri, itu adalah pengorbanan. Ya, ada yang bilang bahwa kasih yang terbesar itu adalah yang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tetapi kan kalau kita kembalikan lagi, mengorbankan nyawanya atau pengorbanan artinya tindakan yang menghilangkan nyawanya sendiri kan, betul nggak? Ya. Kalau tindakan menghilangkan nyawanya sendiri, itu sebutan lainnya apa kalau bukan bunuh diri gitu? Iya, betul. Tindakannya tetap disebut bunuh diri kan? Ada juga yang bilang, oh itu tidak bunuh diri, itu dibunuh. Nah, kalau Yesusnya dibunuh, berarti yang menebus dosanya siapa? Ya, yang bunuh itu. Yang bunuh berarti kan? Berarti siapa? Yang Tentara berjasa. Romawi, ya kan? Yudas, Pontius Pilatus, Imam Yahudi, Yudas, bahkan iblis yang merasuki Yudas kan? Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan cuplikan video yang disampaikan oleh saudara-saudara kita ini, maka kita harus sadari bahwa apa yang disampaikan ini merupakan sesuatu yang harus kita luruskan. Nah, saya mau meluruskan kembali saudara bahwa memang dalam pembahasan ini Yesus datang ke dunia untuk mati, untuk menyelamatkan manusia, mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Tetapi kedatangan Yesus datang ke dunia menjadi manusia adalah karya untuk melaksanakan karya penyelamatan manusia atas segala dosa. Nah, kedatangan Yesus ke dunia saudara-saudara memang di dalam rencana Allah. Rencana Allah bagaimana Allah menyelamatkan manusia itu dengan caranya Allah. Maka Allah itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dia punya cara untuk menyelamatkan manusia melalui putranya yang sulung, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus anak domba Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 29 dan 30, di dalam Yohanes 29 36 merujuk pada Yesus sebagai korban yang terutama, yang sempurna untuk menebus dosa manusia atau korban penebus salah. Jadi korban domba, korban untuk menebus dosa manusia. Maka karya penyaliban Yesus, karya penyelamatan Yesus melalui salib, yaitu melalui salib, yang mati di kayu salib dan turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kita melihat di dalam Yohanes 1 ayat 29 dituliskan di situ, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di sini seorang Yohanes Pembaptis mengatakan kepada Yesus bahwa dia adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia, menghapuskan segala dosa yang ada di dunia ini. Namun kemudian di dalam Yohanes 1 ayat 36 juga dijelaskan di situ, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Di sini merujuk kepada Yesus juga yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang akan disembelih, yang akan dikorbankan untuk
menghapus dosa manusia, menghapus dosa dunia. Nah, di sini jelas kita katakan bahwa kedatangan Yesus ke dunia bukan hanya sekedar datang, tetapi Yesus datang ke dunia benar-benar untuk menyelamatkan setiap dosa manusia yang percaya kepadanya. Bukan orang yang tidak percaya, orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Lalu kemudian karya penyelamatan ini sudah juga dinubuatkan di dalam kitab Yesaya, yaitu Yesaya 53 ayat 10. Di situ dituliskan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi sudah dinubuatkan bahwa kedatangan Yesus ke dunia itu untuk melaksanakan kehendaknya Tuhan, untuk melaksanakan kehendaknya Allah, untuk menyelamatkan dunia di dalam kegelapan, di dalam dosa. Nah, kemudian saudara, Yesus kenapa harus menderita? Dan itu juga sudah dinubuatkan. Yesus akan menderita, menghadapi penderitaan terhadap penebusan dosa manusia. Di Yesaya 53 ayat 7, di situ dikatakan, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa di pembantaian, seperti induk domba yang keluar di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nah, jelas di sini dikatakan saudara bahwa karya penyelamatan itu Yesus akan mengalami penderitaan yang begitu dahsyat. Meskipun dia tidak melakukan kesalahan, tetapi Yesus itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melaksanakan rencana Tuhan itu untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Nah, oleh karena itu teman-teman, kiranya melalui pembahasan kita ini dapat memberikan pemahaman yang benar kepada saudara-saudara untuk menanggapi perkataan-perkataan saudara kita yang mencoba menjelek-jelekan, bahkan menganggap sebuah lelucon terhadap iman kita. Maka oleh karena itu saudara, biarlah melalui penyampaian firman Tuhan ini dan pelajaran firman Tuhan ini bisa membawa kita kepada iman yang teguh di dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga Anda selalu diberkati. Salam.